Setelah menderita halusinasi misterius selama 4 hari berturut-turut, Edgar Allan Poe meninggal karena sebab yang tidak pernah diketahui di Baltimore pada usianya yang ke-40 tahun pada tanggal 7 Oktober 1849. Kisah menakutkan tentang bagaimana Edgar Allan Poe meninggal seperti kisah nyata dari salah satu karyanya sendiri. Saat itu tahun 1849, seorang pria ditemukan mengigau di jalan-jalan kota di mana itu bukan tempat tinggalnya, mengenakan pakaian yang bukan miliknya dan tidak mampu atau tidak mau membahas keadaannya saat itu. Edgar Allan Poe adalah anak kedua dari 3 bersaudara yang lahir tanggal 19 Januari 1809. Sejak kecil, kehidupan keluarga Poe tidak berjalan dengan harmonis. Pada saat Poe berusia 2 tahun, ibunya yang bernama Elizabeth meninggal dunia, dan pada saat itu statusnya sudah bercerai dari ayah Poe yang bernama David. Beruntung, Poe diadopsi oleh John Allen, lalu menyekolahkan Poe di Inggris selama 5 tahun. Pada usia 17 tahun, Poe kembali ke Amerika dan melanjutkan studinya di University of Virginia. Tetapi sangat disayangkan, saat remaja, kehidupan Poe sempat kacau karena ia kecanduan alkohol dan terlilit hutang sehingga membuat John Allen, ayah angkatnya, menjauhi Poe. Disinilah kehidupan Poe mulai berubah dengan drastis. Tahun 1835 sampai dengan 1837, Poe menjadi seorang kritikus di Souther's Literary Messenger di Richmond. Tak mau melewatkan kesempatan emas ini, Poe juga menerbitkan beberapa karyanya yang berjudul The Manuscript Found in the Battle dan memenangkan kontes. Tetapi Poe justru mengundurkan diri dari pekerjaannya pada tahun 1836 dengan alasan upahnya yang terlalu sedikit. Setelah mengundurkan diri dari kantor tempatnya bekerja, Poe tak punya pekerjaan tetap. Ia cuma mengandalkan tulisan sebagai mata pencaharian satu-satunya. Poe juga mengalami kesulitan finansial untuk menghidupi keluarganya. Poe sempat menjadi editor di Graham Magazine dan di waktu yang bersamaan Poe juga menulis cerita detektif berjudul The Murders in the Rue Morgue dan menantang pembaca mengirimkan kriptogram. Di kesempatan lain, ia juga sempat mencoba merintis bisnis majalahnya sendiri, namun berujung bangkrut dan terpaksa tutup. Jika mendengar nama Edgar Allan Poe, pasti kita akan langsung teringat dengan karya horornya. Tentu saja beliau dapat dikatakan sebagai perintis genre horor modern. Beberapa karyanya yang terkenal seperti The Raven, The Black Cat, dan karya lainnya seperti The Fall of the House of Usher. Berkat bakat kreatif yang dimiliki Poe, dia bisa memunculkan genre kesusastraan yang berbeda sehingga membuatnya dijuluki Bapak Cerita Misteri. Dan pada tahun 1827, Poe menerbitkan buku pertamanya yang berjudul Tamerlane dan juga beberapa puisi. Kemudian disusul dengan puisi keduanya, Al-Araf, dan Minor Poems yang diterbitkan pada 1829. Suatu ketika Poe mencoba peruntungannya di dunia militer. Ternyata tak butuh waktu lama bagi Poe untuk meraih karir yang cemerlang di dunia militer. Namun lagi-lagi, Poe membuat kekacauan dan karir militernya pun terpaksa harus meredup dalam waktu sekejap. Karir cemerlang Poe sebagai penulis nampaknya tak membawa dirinya ke kehidupan yang bahagia. Pada tahun 1847, istri Poe yang bernama Virginia wafat meninggalkan Poe yang dalam keadaan depresi. Tepat pada 7 Oktober 1849, Poe tutup usia di usianya yang baru 40 tahun dan kematiannya pun dipenuhi dengan misteri. Dalam beberapa hari sebelum dia meninggal, dia menderita halusinasi yang parah di jam-jam terakhirnya. Berulang kali memanggil seorang pria yang tidak dikenal oleh siapapun. Dan kisah kematian Edgar Allan Poe tidak hanya seaneh dan mengerikan tulisannya sendiri, namun tetap menjadi misteri hingga hari ini. Meskipun sejarawan telah mempelajari detailnya selama 1,5 abad, tidak ada yang tahu pasti apa yang menyebabkan kematian Edgar Allan Poe di Baltimore pada 7 Oktober 1849. 6 hari sebelum meninggal dan tidak lama sebelum menikah yang kedua kali, Edgar Allan Poe menghilang. Dia pergi dari rumahnya di Richmond, Virginia pada tanggal 27 September 1949 menuju Philadelphia untuk mengedit kumpulan puisi untuk temannya. Kemudian pada tanggal 3 Oktober dia ditemukan setengah sadar dan tidak sadarkan diri di luar rumah warga di Baltimore. Belakangan terungkap bahwa Poe tidak pernah pergi ke Philadelphia dan tidak ada yang melihatnya dalam 6 hari sejak dia pergi. Tidak ada yang tahu bagaimana dia bisa sampai ke Baltimore. Dia juga tidak tahu di mana dia berada atau memilih untuk tidak mengungkapkan mengapa dia ada di sana. Ketika ditemukan berkeliaran, Poe saat itu mengenakan pakaian yang sangat kotor dan lusuh yang jelas bukan miliknya sendiri. Sekali lagi, dia tidak bisa atau tidak mau memberikan alasan untuk keadaannya saat itu. Namun dia cukup mampu untuk mengkomunikasikan satu hal.
Pria yang menemukannya, seorang penata huruf lokal untuk Baltimore Sun bernama Joseph Walker, mengklaim bahwa Poe cukup sadar untuk memberinya nama, yaitu Joseph A. Snodgrass, seorang teman editor Poe yang kebetulan memiliki beberapa pelatihan medis. Untungnya Walker dapat menghubungi Snodgrass melalui sebuah surat. Dalam beberapa jam, Snodgrass tiba, ditemani oleh paman Poe. Baik mereka maupun anggota keluarga Poe lainnya tidak dapat menjelaskan perilaku atau hilangnya dia selama beberapa hari. Pasangan itu membawa Poe ke rumah sakit di University of Washington, di mana dia mengalami Blaine fever. Selama 4 hari, Poe didera mimpi, demam, dan halusinasi yang sangat nyata. Dia berulang kali memanggil seorang bernama Reynolds, meskipun tidak ada keluarga atau teman Poe yang mengenal siapapun dengan nama itu. Dan sejarawan tidak dapat mengidentifikasi Reynolds dalam kehidupan Poe. Dia juga merujuk pada seorang istri di Richmond. Meskipun istri pertamanya, Virginia, telah meninggal lebih dari 1 tahun yang lalu. Dan dia belum menikah dengan tunangannya yaitu Sarah Elmira Royster. Akhirnya pada 7 Oktober 1849, Edgar Allan Poe menyerah pada penderitaannya. Penyebab resmi kematiannya pada awalnya terdaftar sebagai phrenitis atau pembengkakan otak. Catatan-catatan ini bagaimanapun telah menghilang dan banyak yang meragukan keakuratannya. Namun para sejarawan memiliki teorinya sendiri. Salah satu teori yang paling populer yang didukung oleh Snodgrass sendiri adalah bahwa Poe minum sampai dia meninggal. Sebuah tuduhan yang diabadikan dalam beberapa bulan setelah kematian Poe oleh para pesaingnya. Yang lainnya mengatakan Poe adalah korban dari chopping. Chopping adalah metode penipuan pemilih di mana geng akan menculik warga, mencekoki mereka dengan alkohol, dan membawa korban mereka yang mabuk ke tempat pemungutan suara untuk memilih kandidat yang sama berulang-ulang kali. Mereka sering meminta tawanan mereka bertukar pakaian atau menyamar untuk menghindari kecurigaan. Karena itu, Poe memiliki reputasi sebagai seorang yang terkenal mudah mabuk. Dan banyak dari kenalannya yang mengklaim bahwa tidak lebih dari segelas anggur untuk membuatnya sakit, memberikan nilai tambah pada teori bahwa dia minum terlalu banyak, baik dengan sengaja atau dipaksa orang lain. Namun, dokter lain yang menguji sampel rambut postmortem Poe mengklaim bahwa pada bulan-bulan sebelum kematiannya, Poe telah menghindari hampir semua jenis alkohol. Sebuah pernyataan yang menggugurkan seluruh spekulasi. Bertahun-tahun sejak kematian Edgar Allan Poe, tubuhnya telah digali dan jenazahnya telah dipelajari berkali-kali. Sebagian besar penyakit seperti influenza dan rabies telah disingkirkan. Meskipun beberapa peneliti mengklaim bahwa tidak mungkin membuktikan bahwa kedua penyakit tersebut tidak membunuhnya. Teori lain yang melibatkan keracunan dalam bentuk apapun juga telah dibantah. Karena studi tambahan yang dilakukan pada sampel rambut postmortem Poe tidak menghasilkan bukti yang mengarah ke keracunan. Salah satu teori yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir adalah kanker otak. Ketika Poe digali untuk dipindahkan dari kuburannya di Baltimore ke kuburan yang jauh lebih bagus, terjadi sedikit kecelakaan. Setelah 26 tahun di bawah tanah, integritas struktural kerangka Poe dan peti mati di dalamnya benar-benar sangat rusak dan rapuh, dan semuanya hancur berantakan saat diangkat. Salah satu pekerja yang ditugaskan untuk menyatukan kembali potongan-potongan itu melihat fitur aneh di tengkorak Poe, sesuatu yang kecil dan keras berguling-guling di dalamnya. Segera dokter mengambil asumsi pada informasi tersebut, mengklaim bahwa itu adalah bukti tumor otak. Meskipun otak itu sendiri adalah salah satu bagian tubuh yang pertama membusuk, tumor otak telah diketahui mengapur setelah kematian dan tetap berada di dalam tengkorak. Teori tumor otak itu belum dapat dibantah, meski juga belum dikuatkan oleh para ahli yang lainnya. Last but not least, seperti yang diharapkan dalam kematian pria misterius seperti itu, ada orang yang berteori bahwa sabotase orang lain terlibat dalam kematian Poe. Seorang sejarawan Edgar Allan Poe bernama John Evangelist Walsh berteori bahwa Poe dibunuh oleh keluarga tunangannya yang tinggal bersamanya di Richmond sebelum kematiannya. Walsh mengklaim bahwa orang tua Sarah Elmira Royster, calon pengantin Poe, tidak ingin dia menikah dengan penulis dan bahwa setelah ancaman terhadap Poe gagal memisahkan pasangan itu, keluarga tersebut melakukan pembunuhan. Setelah 150 tahun, kematian Edgar Allan Poe masih misterius seperti dulu. Yang sepertinya pas. Lagi pula, dia mengarang cerita detektif. Tidak mengherankan jika dia meninggal dunia sebagai misteri kehidupan nyatanya sendiri. Bagi kalian penggemar cerita misteri, karya Edgar Allan Poe ini wajib kamu baca. Kisah-kisah misteri karya Poe bisa kamu nikmati dalam buku yang berjudul The Black Cat yang diterbitkan pada tahun 1843 dan The Raven yang sudah terbit dalam bahasa Indonesia.
Neura Publishing menerbitkan kumpulan kisah yang ditulis oleh Poe dalam sebuah buku yang berjudul The Black Cat dan juga The Raven Stories and Poem. Sekian dari gue Dan pamit, sampai jumpa.